siang Ibu. Selamat siang. Siang Pak. Jadi hari ini sehat-sehat ya semua ya. Sehat Pak. Sehat. Baik, saat ini kita akan memulaikan materi tentang proyek based learning. Sebelum itu kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang proyek based learning. Mungkin share PowerPoint ya. Bisa kelihatan Bang Ibu? Bisa Pak. Baik, jadi ini adalah pengelolaan materi tentang pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Untuk pengantarnya itu, untuk agenda sesi ini, yaitu pengantar, definisi PJBL, dan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek, tujuan, prinsip-prinsip pengelolaan implementasi. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek? Mungkin salah satu dari ibu-ibu ini bisa menjawab. Saya Pak. Pembelajaran bisa menghasilkan suatu produk. Iya, baik. Dan kedua ini, apakah Anda sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek di kelas yang Anda ampu? Belum semuanya. Sudah ada beberapa materi yang bisa dikaitkan dengan PJBL itu. Oh, iya, baik. Jadi saat ini kita lihat dulu ya, Bapak Ibu, bagaimana sih pembelajaran berbasis proyek itu. Nah, ini tantangan. Perkembangan teknologi disruptif pada dunia kerja sekarang ini membawa konsekuensi logis terhadap tuntutan meningkatnya kompetensi tamatan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Terkait situasi tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengusung konsep Bring Industry to School, yaitu Bring Attitude, Bring Project, and Bring Based Learning. Membawa mindset industri, profesionalitas, karakter, dan proyek industri ke dalam kelas. Jadi hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Nah, ini ada 9 indikator yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan vokasi. Ini yaitu seperti kita ketahui bersama bahwa SMK itu mempunyai 8 plus I, itu 8 plus I, yang sudah diterapkan di SMKPK. Nah, ini kita hanya terfokuskan di dalam nomor 2 saja, itu pembelajaran berbasis proyek nyata atau real product dari konsumen atau mitra bisnis atau industri. Nah, yang harus diperhatikan itu dalam pelaksanaannya pembelajaran berbasis proyek diawali dengan penyusunan kurikulum bersama, perumusan proyek atau order, bersama demikian pula pengerjaannya. SMK dapat bekerja sama dalam menghadirkan tenaga ahli ataupun pemanfaatan fasilitas bersama. Nah, manfaat penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek itu adalah pertama, mendukung atau menguatkan terjadinya kerjasama. Kedua, meningkatkan kapasitas guru. Yang ketiga, riset terapan. Dan keempat, meningkatkan kepercayaan dunia kerja untuk menyerap tamatan SMK. Yang kelima, terjadinya kepercayaan sehingga
meningkatkan kerjasama atau dukungan dunia kerja kepada SMK. Nah, ini dari kelima manfaat tersebut dapat terlihat bahwa penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek sangat mendukung terhadap implementasi strategi 8+I Link and Match. Nah, ini definisi pembelajaran berbasis proyek. Jadi, pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai soft skill, hard skill, dan karakter. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik dalam menghasilkan produk yang menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih merencanakan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan menampilkan atau melaporkan hasil kegiatan. Kemudian produk yang dimaksud adalah hasil proyek berupa barang atau jasa dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi atau prakarya, dan lain-lain. Ini masih dalam definisi pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Adalah itu kegiatan yang menggabungkan manajemen produksi dan pembelajaran. Kemudian peserta didik belajar mulai dari menganalisis spesifikasi produk, barang atau jasa yang dipersyaratkan oleh konsumen, menghitung biaya produksi, rencana proses produksi, penilaian produk, penjaminan mutu produk, pemasaran, distribusi hingga pelayanan purnajual, dan evaluasi proses produksi serta peningkatan mutu berkelanjutan atau continual improvement. Nah, proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas peserta didik dalam memecahkan masalah dilakukan secara berkelompok, mandiri, melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu. Dituangkan dalam sebuah produk real yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai standar untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Tujuan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek ini terdapat 11 tujuan, yaitu pertama, meningkatkan kepercayaan dunia kerja terhadap SMK dan tamatan SMK. Kedua, mendukung sertifikasi kompetensi peserta didik oleh industri. Ketiga, meningkatkan produktivitas SMK berbasis produk standar industri. Keempat, merancang pembelajaran yang seimbang dalam pembekalan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kelima, mudah memusatkan perhatian peserta didik dalam belajar pada satu proyek. Keenam, meningkatkan efektivitas pembelajaran karena semua mata pelajaran atau kompetensi yang relevan dipelajari dalam proyek yang sama. Ketujuh, memiliki penguasaan kompetensi lebih mendalam dan berkesan. 8, mengarahkan peserta didik agar mampu bekerja dengan profesional di dunia kerja. Yang ke-9, menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi teknis atau hard skill dan keterampilan abad ke-21. Membudayakan yang ke-10, membudayakan budaya kerja industri, terutama budaya mutu, efisiensi, dan kreatif. Yang terakhir, memberikan wahana pengalaman belajar peserta didik dengan pengalaman berhasil. Nah, ini prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Jadi, pada prinsip pendidikan vokasi ialah praktek langsung pada lini produksi, sehingga keseimbangan antara pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dapat terwujud pada peserta didik. Prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek meliputi yang pertama, kerjasama produk dan pembelajaran sekolah dengan dunia kerja. Ini sangat harus kita lakukan agar pembelajaran berbasis proyek itu bisa tercapai. Jadi jangan hanya dari sekolah saja, tapi harus dilibatkan dengan dunia kerja. Kemudian ini
Pembelajaran melalui proyek real dari dunia kerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan ketepatan waktu penyerahan produk. Itu jelas. Kemudian proses pembelajaran rangkaian proyek utuh dari analisis order sampai layanan purna jual. Yang keempat, kolaborasi antar mata pelajaran sesuai kompetensi atau elemen kompetensi capaian pembelajaran. Yang kelima, keseimbangan kompetensi hard skill, soft skill, dan karakter. 6, pengembangan budaya kerja dan dunia kerja. 7, pemanfaatan fasilitas dunia kerja. Nah, ini untuk implementasi dari pembelajaran berbasis proyek. Ini pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan melalui proyek yang merupakan order dari dunia kerja atau kreativitas guru dan peserta didik dalam menghasilkan produk unggulan SMK. Dan berdasarkan order sekolah, melaksanakan analisa untuk memastikan apakah dapat dilaksanakan atau tidak dengan memperhatikan penguasaan kompetensi atau capaian pembelajaran, peserta didik, dan guru serta fasilitas sekolah. Dan apabila berdasarkan analisis pekerjaan dapat dilaksanakan, selanjutnya dilakukan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Terus ilustrasi proses tersebut dapat dilihat pada halaman ini. Nah, ini. Jadi konsep pembelajaran berbasis proyek di SMK dengan produk atau proyek berupa barang. Ini yang untuk barang. Jadi menerima pesanan produk atau proyek dari konsumen atau mitra bisnis atau dari dunia usaha dan dunia kerja. Kemudian analisis dulu produk atau proyek tersebut, terus dirancang, merancang produk atau proyek berdasarkan permintaan pelanggan. Selanjutnya membuat produk atau proyek sesuai spesifikasi dan prosedur yang ditentukan. Kemudian kita bisa memeriksa proyek atau uji coba produk atau quality control. Kemudian mengemas produk atau finishing proyek. Kemudian terakhir mengirim produk atau menyerahkan proyek kepada konsumen atau mitra bisnis. Ini untuk yang layanan atau layanan jasa. Tadi untuk barang, sekarang adalah jasa. Jadi menerima konsumen atau mitra bisnis yang membutuhkan layanan jasa. Kemudian verifikasi ketersediaan layanan jasa, terus menyiapkan layanan jasa berdasarkan permintaan pelanggan. Terus melayani jasa sesuai permintaan konsumen dan prosedur yang ditentukan. Kemudian memastikan layanan jasa sudah sesuai dengan permintaan konsumen. Terakhir, mengakhiri layanan dan menjalin kemitraan dengan konsumen atau mitra bisnis. Nah, untuk implementasinya, proses pembelajaran yang menyatu pada proses produksi atau layanan jasa, secara kontekstual, peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang nyata dengan suasana dunia kerja. Kemudian pembelajaran berisikan beberapa atau seluruh kompetensi pada satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran SMK sesuai proyek. Kemudian peserta didik belajar mulai dari menganalisis, spesifikasi, dan persyaratan produk, barang atau jasa. Order dari dunia kerja atau permintaan pasar, perencanaan dan proses produksi, evaluasi proses, penilaian hasil produksi, penjaminan mutu produk, pemasaran, distribusi, hingga pelayanan purna jual. Nah, itu adalah pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Nah, dari sini kita harus lihat bahwa kerjasama antara
industri Indonesia dan dunia kerja itu sangat penting, sehingga akan terjalin satu proyek yang bisa memanfaatkan tamatan SMK langsung diterima di dunia kerja tersebut. Baik, saat ini mungkin ada pertanyaan dari Ibu berdua. Oh, baiklah, saya akan bertanya, Pak. Ya, Bu. Apakah proses pembelajaran berbasis proyek ini hanya bisa digunakan pada satu mata pelajaran saja atau bagaimana? Contohnya kalau tidak hanya satu ini, pada mata pelajaran apa? Oh ya, baik. Untuk pembelajaran berbasis proyek ini sebenarnya kita bisa dibuat di dalam satu rumpun, misalnya rumpun teknologi atau rumpun kesehatan, dalam satu kompetensi keahlian. Jadi satu kompetensi keahlian ini kan ada beberapa mata pelajaran. Nah, dari mata pelajaran itu kita bisa tentukan proyek dari produk dari mata pelajaran produktif. Nah, dari mata pelajaran produktif kan bisa contohnya untuk rumpun kesehatan. Nah, untuk rumpun kesehatan kan biasanya kalau untuk farmasi kan biasa untuk membuat resep obat. Nah, dari membuat resep obat itu proyeknya itu membuat resep obat. Nah, di situ kita bisa menggunakan atau bisa melakukan kolaborasi bersama guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, kemudian guru matematika, kemudian guru IPAS juga bisa. Nah, jadi tidak bergantung pada satu mata pelajaran saja. Jadi satu mapel itu bisa saja untuk membuat satu proyek, tapi alangkah baiknya kita membuat lebih dari satu mapel. Jadi kolaborasi antara beberapa mata pelajaran, sehingga mempermudah juga kita sebagai guru untuk istilahnya mengadakan pembelajaran. Jadi tinggal hanya membimbing saja, gitu. Bagaimana Ibu Rita? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya. Ibu Heli ada pertanyaan, Bu? Gini Pak David, jadi kan PJBL itu tadi sudah dikatakan untuk bisa dilakukan untuk beberapa mata pelajaran, gitu kan? Iya. Saya tanya bagaimana cara menghubungkan antar mata pelajaran untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini atau PJBL. Iya. Bagaimana menghubungkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain untuk membuat satu PJBL project. Ya. Baik, Ibu Heli. Nah, untuk menghubungkannya, pertama itu pasti kita harus sinkron dulu dengan IDUKA, jadi atau mitra bisnisnya sekolah. Kemudian dari hasil itu kita bisa melihat apa yang diusulkan atau proyek apa yang diusulkan dari mitra bisnis atau dari IDUKA, sehingga bisa dipilih. Kemudian sama tadi seperti yang saya katakan bahwa itu kita tinggal lihat proyek apa yang akan dilakukan, kemudian kita tinggal mengambil capaian pembelajarannya. Jadi tinggal pilih capaian pembelajarannya, kemudian implementasi ke proyek tersebut. Ketika diimplementasi, kemudian tinggal pilih, misalnya untuk pembelajaran agama, kita lihat pembelajaran agamanya hanya masuk dinilai atau sikap dari
untuk mata pelajaran agama dan PKN, mereka hanya melihat sikap dan perilaku anak atau peserta didik, sehingga hubungan antara dua mata pelajaran ini bisa terkait. Terus untuk mata pelajaran lain itu tinggal menyesuaikan dengan proyek tersebut. Begitu, Bu. Oh iya, terima kasih. Iya. Mungkin ada tanggapan. Ini kayaknya lupa lagi, maaf, ini kan jam-jam sekarat istilahnya. Siapa tahu ada yang mau ice breaking antara Ibu Heli atau Ibu Rita. Saya saja dulu ya. Sudah tegang-tegang. Dulu apakah masih konsentrasi atau sudah ngantuk? Ngantuk Ya, ya. silakan Bu, silakan. Ini mau uji konsentrasi saja, memperhatikan kata-kata. Bu Rita, siap Bu Rita? Iya, Bu. Ya, Bu. Perhatikan kata-kata saya. Kalau ini berapa? Kelihatan? Kelihatan Bu, kelihatan. Kelihatan. Ini berapa? 1 Bu. 1, Bu. Oh ya, ya. Ini berapa? Nggak kelihatan Bu, nggak kelihatan. Nggak nampak, Bu. Kalau ini nampak ya? Ya. Iya. Yang ini berapa? 3 Bu. 3, Bu. Ya, 3. Yang ini 2 Bu. berat 1, Bu. lagi. 2 Bu. Kenapa 2 ya? Ulangi. Perhatikan kata-kata. Iya, iya Bu. Kata saya. Ini berapa? Ini berapa? 2 Bu. Ini berapa? 2. Ini berapa? 2 Bu. 2, Bu. Ini? 1. Ini? 1. 1, Bu. Kok 1? Yang ini? 2. 2. Yang ini. Coba konsentrasi lagi. Perhatikan kata-kata. Jadi yang saya katakan, ini berapa? 1. Ini berapa? 2. Jadi kalau saya bilang ini berapa? 1. Yang ini berapa? 2. Oh iya, iya, iya. Kalau yang ini berapa? 3 kan? 3. Kalau yang ini 3. 3, betul. Jadi cuma di kata-kata saja. Ini, yang ini 2. Kalau yang ini 3. Berarti kalau yang ini, walaupun saya tunjuk 1, tetap jawabannya 3. 3. 3, Bu. oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Wah, ini membuat konsentrasi kita harus full. Ya, fokus. Jadi jangan hanya istilahnya jangan hanya melihat saja, tapi harus mendengar. Melihat dan mendengar. Ya, harus Iya. fokus. Harus fokus. Oke, silakan Pak David lanjut. Sudah berapa menit ya? Masih belum Bu. Lanjutkan Pak Jadi David. oke. Untuk presentasinya
sudah selesai. Untuk PowerPoint-nya sudah sampai di sini. Tapi kalau misalnya untuk mungkin ada beberapa penjelasan tadi yang kelewatan. Nah, yang ini untuk diperkuat lagi. Nah, yang ini manfaat penyelenggaraan pembelajaran basis proyek. Jadi ini mungkin bisa lihat lagi. Jadi untuk pertama itu mendukung atau menguatkan terjadinya kerjasama. Jadi manfaat dari pembelajaran basis proyek ini itu sangat efektif untuk kita bisa menjalin kerjasama dengan beberapa iduka-iduka yang masih belum bekerja sama dengan kita. Jadi kita bisa mengundang mereka gitu. Kemudian, nah yang kedua ini meningkatkan kapasitas guru. Jadi meningkatkan kapasitas guru ini bisa menambah, istilahnya bisa menambah hard skill dari guru-guru tersebut. Jadi ketika tenaga atau pengajar ahli datang ke sekolah, jadi guru-guru tersebut bisa melihat dan bisa mengikuti gaya atau pelajari apa yang menjadi tuntutan dunia kerja. Nah, untuk ketiga ini mungkin riset terapan, jadi guru mungkin bisa meriset atau melihat atau meneliti bagaimana cara mengajar dari tenaga ahli, atau bisa melihat apakah proyek ini bisa sangat berguna bagi lulusan atau bagi tamatan SMK gitu. Terus kemudian untuk yang keempat itu meningkatkan kepercayaan dunia kerja untuk menyerap tamatan SMK. Nah, ini yang menjadi sebenarnya menjadi problem bagi SMK, karena paling banyak anak SMK atau tamatan SMK itu seringkali diabaikan di dunia atau di iduka. Banyak sekolah-sekolah SMK yang iduka tidak mau melirik atau tidak tertarik dengan tamatan-tamatan dari SMK gitu. Nah, dari sini kita bisa meningkatkan kepercayaan dunia kerja untuk menyerap tamatan SMK. Jadi contohnya kita undang tenaga ahli tersebut, kita datangkan mereka, melihat bahwa bagaimana peserta didik ini belajar, bagaimana peserta didik istilahnya budaya kerja peserta didik. Kemudian dari situ mereka mengajarkan, sehingga apa yang diajarkan atau dari tenaga ahli yang ajarkan itu bisa langsung membuat bahwa oh, SMK ini siap untuk dunia usaha dan dunia kerja tersebut gitu dalam satu perusahaan tersebut. Jadi itu yang sangat diidamkan oleh tamatan SMK. Terus ini yang kelima ini meningkatkan lima ini terjadinya kepercayaan sehingga meningkatkan kerjasama atau dukungan dunia kerja kepada SMK. Nah, ini masih ada hubungannya dengan yang nomor 4. Jadi ini yang menjadi tantangan di SMK. Kebanyakan hanya melihat iduka tidak mau atau masih kurang untuk menjalin kerjasama dengan SMK. Maka dari itu adakanlah pembelajaran berbasis proyek, sehingga dunia usaha dan dunia industri itu bisa melihat bahwa oh, begini SMK, seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang menjadi pembelajaran di sesi hari ini. Kita akan tutup. Semoga Ibu berdua ini sehat-sehat terus sampai pelatihan ini selesai. Ya.
Baik, Amin. kita akan tutup sesi saat ini dengan doa, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Terima kasih semua. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Oke.